Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dalam lindungan Allah SWT. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar mata pelajaran ilmu penguatan alam dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas belajar secara daring dari rumah. Nah, ini adalah ruang lingkup SMPN Negeri 21 Tangerang. Ketika kalian nanti masuk ke dalam SMP Negeri 21 Tangerang, jangan lupa 5S. Senyum, salam, sapa, dan sopan santun. Oke anak-anak, bab 2 klasifikasi makhluk hidup bersama Ibu Dede Fatur Rahma. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan komponen abiotik? Komponen abiotik terdiri dari benda tak hidup atau benda mati. Contohnya batu. Komponen biotik, apa itu? Komponen biotik terdiri dari benda hidup atau makhluk hidup. Ya, tentunya hewan dan lain-lain. Nah, ini ada gambar manakah yang termasuk komponen abiotik dan komponen biotik. Nah, kerbau tentunya komponen biotik. Air tentunya komponen abiotik. Nah, bab 2 klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama kita akan bahas ciri-ciri benda di lingkungan sekitar dan cara pengklasifikasian makhluk hidup. Anak-anakku sekalian, apa yang dimaksud dengan ciri-ciri makhluk hidup? Tentunya ketika di SD sudah pernah dipelajari. Nah, di tingkat SMP akan kita bahas lagi. Pertama adalah bernafas. Kedua, memerlukan makan dan minum. Ketiga, bergerak. Keempat, tumbuh dan berkembang. Kelima, berkembang biak atau reproduksi. Keenam, peka terhadap rangsang. Dan ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan atau yang dikenal dengan adaptasi. Anak-anakku sekalian, ya, pertama bernafas. Bernafas adalah menghirup udara yang diantaranya mengandung oksigen dan mengeluarkan udara dengan kandungan karbon dioksida atau CO2 lebih besar dari yang dihirup. Nah, anak-anakku sekalian, yang kedua memerlukan makanan dan minuman. Hari ini tentunya kalian sudah makan dan minum. Harus ya, karena dengan makan dan minum kalian akan menjadi lebih segar. Ketiga, bergerak. Nah, ini ada contoh ketika kalian bermain bola atau berlari. Kamu dapat berjalan, berlari, berenang, dan menggerakkan tangan. Itu merupakan ciri bergerak. Tubuh kamu dapat melakukan aktivitas karena memiliki sistem gerak. Nah, yang keempat, tumbuh dan berkembang. Nah, perhatikan tubuhmu. Samakah tinggi dan massa tubuhmu sekarang dengan tinggi dan massa tubuhmu waktu masih kecil? Tentunya saja tidak sama, bukan? Tinggi yang massa tubuhmu akan bertambah seiring pertambahan usia. Proses inilah yang disebut dengan tumbuh. Hewan juga mengalami hal yang sama. Kupu-kupu bertelur, telur tersebut kemudian menetas menjadi ulat, lalu menjadi kepompong. Kepompong berubah bentuk menjadi kupu-kupu muda dan akhirnya berkembang menjadi kupu-kupu dewasa. Kelima adalah berkembang biak atau reproduksi. Nah, kemampuan makhluk hidup untuk memperoleh keturunan disebut berkembang biak atau reproduksi. Berkembang biak bertujuan untuk melestarikan keturunan agar tidak punah. Sebagai contoh, nah ini adalah kucing, salah satu contoh berkembang biak. Oke, anak-anakku sekalian, yang keenam adalah peka terhadap rangsang. Nah,
Bagaimana reaksi kamu jika tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke mata? Tentu secara spontan kamu akan segera menutup kelopak mata. Dari contoh itu menunjukkan bahwa manusia mempunyai kemampuan untuk memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterima. Nah, kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Jadi, iritabilitas merupakan kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan. Hewan dan manusia dilengkapi dengan alat indera untuk menanggapi rangsang, seperti hidung untuk mencium bau, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Hewan tertentu memiliki alat indera khusus seperti gurat sisi pada ikan yang berfungsi untuk mengetahui perubahan tekanan air. Tumbuhan juga mempunyai kepekaan terhadap rangsang yang menghasilkan gerak pada tumbuhan. Rangsang tersebut dapat berasal dari sentuhan, cahaya matahari, air, zat kimia, suhu, dan gravitasi bumi. Nah, itu adalah salah satu contoh dari gambar tersebut adalah gambar putri malu. Ketika kalian sentuh, tentunya daunnya akan menutup. Nah, bisa dijumpai di lapangan sepak bola. Kadang suka tumbuh putri malu. Pernah lihat kalian? Tentunya pasti sering melihatnya. Nah, yang ketujuh, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan disebut adaptasi. Contohnya, tumbuhan yang hidup di tempat kering, sedikit mengandung air, memiliki daun yang sempit dan tebal. Contohnya kaktus. Dan sedangkan tumbuhan yang hidup di tempat basah banyak mengandung air, memiliki daun lebar dan tipis. Contohnya apa yuk? Nah, selesai sudah video mengenai tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, video berikutnya simak lagi ya. Yang bagian C, mengklasifikasikan makhluk hidup. Sampai bertemu lagi di PJJ berikutnya, yaitu pembelajaran jarak jauh dari rumah minggu depan. Jangan lupa. Nah, tugas hari ini adalah buka buku paket kalian halaman 46 dan 47. Ada kegiatan 2.6 cara mengelompokkan hewan. Ayo kita lakukan. Amati gambar 2.13 berikut ini. Ada hewan A, semut, B, dan lalat. Dari hasil pengamatanmu yang kamu lihat, buatlah satu pertanyaan yang sesuai. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah apa yang perlu dipersiapkan? Yang pertama, beberapa hewan seperti belalang, capung, kupu-kupu, udang, semut, cacing, lalat, kaki seribu, atau hewan-hewan yang mudah ditemukan di sekitarmu yang tidak berbahaya. Kedua, pinset, 3 kaca pembesar, 4 nampan. Nah, lihat gambar. Ada yang pertama hewan A, capung, B, belalang, C, kupu-kupu, D, cacing, E, kaki seribu, F, udang. Nah, di sini ada tabel. Tulislah hasil pengamatanmu pada tabel berikut ini. Ya, contoh misalnya A, capung, nama hewan capung. Kemudian bagian tubuhnya, berapa bagian? Contoh kalau capung 3 bagian, ada kepala, badan, dan ekor. Kemudian sayapnya. Nah, capung sayapnya sepasang, kemudian jumlah kakinya. Capung 3 pasang. Nah, 3 pasang dalam kurung 6 kaki. Berarti capung 6 kaki. Sampai di sini dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.